Ya, halo teman-teman. Balik lagi sama gua di channel Doni dan Ham TV di segmen A Story from a Man with a Hat. Cerita pengalaman horor di rumah gua sendiri. Sebelum lu nonton ini, ada baiknya lu nonton video gua sebelumnya. Soalnya ini kurang lebih nyambung lah gitu. Jadi lu biar nggak bingung gua ngeliat penampakannya di mana, kejadiannya di mana gitu. Di kejadian yang kedua ini gitu. Langsung aja lah ya gue ceritain, gue bukan youtuber profesional yang kayak siapa ya, maksudnya ya kayak youtuber lain lah. Gue bikin video ini karena atas dasar gue gabut di rumah gitu karena kantor gue libur. Nah oke, langsung aja lah ke cerita yang kedua ini. Jadi ya maaf ya sebelumnya, gue ini ngedenger kan di situ ya ada suara backsound kayak apa gitu ya, biar nggak takut-takut amat kan. Ceritanya nih cerita realnya kan di rumah gue ngeliat penampakannya. Jadi eh kejadian pengalaman horor gue yang kedua ini penampakannya beda lagi. Kalau di video sebelumnya lu lihat gue ceritain kalau gue ngeliat penampakan bola mata gitu. Kalau yang sekarang bukan, sob. Gue ngeliat pocong gue di rumah gue sendiri, coy. Oke, jadi gini. Awalnya kurang lebih sama kejadiannya kayak di cerita gue yang sebelumnya ya. Abis maghrib sama. Nah kebetulan kalau di kejadian yang sekarang ini, di rumah gue cuman ada teteh gue doang sama gue. Teteh gue itu pembantu gue ya. Gue kalau nyebut pembantu gue teteh, bukan pembantu, aduh apa ya bahasanya, PRT lah ya, gitulah gitu. Nah udah tuh biasalah anak SD gue, abis maghrib udah beres mandi siap-siap mau ke masjid buat ngaji, ke musola sih. Kalau cerita gue sebelumnya kan gue ditakutin tuh ya sama teman-teman gue, teman-teman SD gue, teman rumah gue, diledekin, iya Don, rumah lu mah kan ada setannya tuh, nah, gitu. Takut-takutin gue. Kalau ini enggak, gue inget banget enggak, kejadiannya gue nggak ditakut-takutin, nggak ngumpul juga lah, nggak main lah aja gitu. Nah ya udah, gue habis maghrib udah rapih, pakai baju koko, pakai peci, bawa ikro kalau nggak salah ya, mau ke musola ngaji. Nah jadi dulu tuh habis maghrib keadaannya udah mulai ya habis maghrib gelap lah ya. Nah oke lah, keluar rumah eh, lewatin lorong rumah gue dong, gang kecil rumah gue itu. Nah ini itu kejadiannya kebetulan rumah samping gue itu yang kontrakan yang gue bilang kan mau jadi rumah gue, makanya direnov, dihancurin. Posisinya lagi dihancurin rumah sebelah gue ini, lagi dihancurin buat, nah intinya nanti jadi rumah gue nyambung gitu, nyatu gitu. Tapi dihancurinnya ini nggak semua. Jadi kayak palang pintu masih ada berdiri tegak, tapi pintunya udah dicopot gitu. Terus jendela masih ada, tapi jendelanya udah nggak ada gitu. Jadi masih ada yang berdiri, bangunan-bangunan yang berdiri lah, sekat-sekat, nah gitu. Udah, gue keluar nih, tek tek tek. Otomatis si bangunan yang lagi direnovasi sebelah kiri gue dong ya. Nah gue jalan ya, mata gue sempat ngelirik gini. Kata gue, kok ada kayak orang ya berdiri, kata gue gitu ya. Dalam hati. Tapi udah, gue bodo amat gitu awalnya tuh. Gue ke depan gitu. Teman-teman gue nggak ada yang nongkrong nih maksudnya di gang depan rumah gue. Kan biasanya gue sama teman-teman gue itu kalau memang sih sebenarnya ngajinya habis isa sih. Cuman kan maksud gue biasanya dulu sama teman-teman SD gue, teman main gue, kalau habis maghrib ya pada nongkrong dulu di depan musolanya, pada jajan. Tapi gue lihat nggak ada nih teman-teman gue nih, teman-teman main gue, teman rumah gue. Oh ya udah, gue nunggu bolak-balik aja gitu kan, ke musola, ke warung, gue jajan. Belum ada yang datang juga 15 menit.
15 menit itu waktu zaman kecil lumayan lama lah ya nunggu. Gue balik lagi ke rumah. Gue nggak tahu balik lagi ke rumahnya gue pengen apa gitu, cuma nggak tahu lah gue balik lagi ke rumah. Soalnya gue ini 4 kali ngelihatnya gitu kan. Balik lagi ke rumah, lewatin lorong rumah gue, tek. Otomatis sekarang posisinya ada di sebelah kanan lah ya. Gue naik lagi ke sebelah kanan. Kayak ada orang berdiri di samping pintu bangunan pintu yang masih berdiri lo apa sekat pintu berdiri miring begitu. Gue pertamanya jir apaan ya itu ya dalam hati tuh. Gue ngeliatin aja, tapi hitam bro, nggak kelihatan sama sekali gitu, hitam. Cuman gue ngeh itu orang berdiri gitu. Udah tuh anjing gue merinding sob. Udah tuh akhirnya gue ke rumah. Kebetulan teteh gue lagi ngaji. Ya udah gue di rumah duduk aja lah, duduk di ruang tamu gitu kan, nonton TV. Nah udah mau jam 7 nih, ya udah akhirnya gue keluar lagi 3 kali dong ya gue. 1 keluar, 2 balik ke rumah, 3 keluar rumah lagi. Gue keluar lagi, lihat sebelah kiri, makin jelas bentuknya bro. Gue anjing merinding gue. Allahu Akbar. Makin jelas kata gue. Lah apaannya itu ya? Makin jelas makin ngebentuk. Lu tau lah bentuk ngocop gimana gitu kan, makin bentuk kata gue. Gue yang lucunya gue nggak takut gitu ya, namanya masih SD kali ya, masih SD gitu kan. Gue nggak takut gitu, cuman ngeliatin ih itu apaan ya gitu. Gue udah nyampe depan lorong rumah gue tuh, depan lorong rumah gue, temen gue nggak ada lagi. Gue malah penasaran ke belakang ini nih, kata gue bingung ya, makanya gue masih kecil gue malah berani gitu waktu kecil. Balik lagi tek di sebelah kanan otomatis ya posisinya. Gue ngeliat bener dong, itu si ngocop di pintu kan bentuknya gitu ya, kotak panjang ke atas gitu kan. Dia miring bre begitu, miring. Wah itu yang keempat gue sempet diem lah, nggak sampai 10 detik sih diem. Gue ngeliatin, buset bro, makin ngebentuk coy. Bentukannya bagaimana, kainnya kotor gitu. Tapi yang anehnya mukanya nggak kelihatan, sumpah. Yang anehnya mukanya nggak kelihatan, cuman si kuncungnya itu kelihatan. Terus lu kalau ngeliat di film kan kuncungnya begitu tuh ya, kayak mohak gitu ya. Kalau gue yang ngeliat asli ya nggak begitu coy, maksud gue si kuncungnya jatuh coy ke depan begini. Anjing, gue diem ngeliatin begitu. Tapi mukanya nggak kelihatan, sumpah aneh. Cuman bentuknya doang sama warna kainnya kotor, putih coklat kotor gitulah gitu. Sama kuncungnya tuh bener-bener kayak rambut gitu tuh, maksudnya jatuh ke bawah gitu, miring gitu. Gue nggak lari, gue pas abis diem ngeliatin, gue balik ke rumah. Gue diem. Teteh gue, pembantu gue bilang, Adoni kamu kenapa? Gak apa-apa. Ih kamu mukanya pucat begitu, keringetan. Kenapa? Habis lari-larian ya main ya? Enggak, gue begitu doang. Enggak gitu. Kenapa? Ini minum. Nah gue inget banget, gue dipegang. Ini gue jidat gue sama leher gue. Anget katanya, anget. Nah gue dikasih minum aja. Nah habis dikasih minum gue cerita hari itu juga, jam itu juga. Dan asal lu tahu ya, itu kan gue ngeliat penampakannya di samping, padahal samping rumah gue. Gue cerita ke teteh gue, bantu gue, teh tadi Doni ngeliat setan. Gue gitu, masalahnya masih bocah ya. Setan apa? Dia gitu.
itu di samping lihat, masa berdiri, ada orang berdiri. Gue nggak tahu ya dulu waktu kecil, gue lupa sih, maksud gue udah tahu itu pocong atau bukan, gue nggak tahu kelas 5 kelas 6 SD sih. Pembantu gue, teteh gue diem dong, takut kan. Di mana itu di samping. Karena di rumah gue cuma berdua, akhirnya pembantu gue masih pakai mukena tuh, melepas mukena, buru-buru gendong gue. Di mana Don? Itu di rumah kontrakan yang dihancurin lagi berdiri tuh, kata gue gitu. Gue sambil digendong, pembantu gue sambil takut tuh. Akhirnya maksud gue itu ngomong pas dari luar kan, pas gue dari rumah mau keluar, gue kan digendong, pintu dikunci cekrek aja. Gue mau pembantu gue dikekep sama pembantu gue gini, di mana itu di samping gitu. Pembantu gue nggak tahu ya, gue lupa, yang penting ya gue langsung ngekep gue, ayo kita ke depan katanya, ke rumah saudara gue yang di depan. Akhirnya gue digendong, pembantu gue ngunci rumah, cekrek ya. Di mana Don ngeliatnya? Itu di samping itu lagi berdiri tuh. Itu gue ngeliat masih ada dia masih berdiri begini tuh. Gue dikekep, gue inget banget pembantu gue lari sambil ngambil teriak, ih gitu, dia lari aja. Ya udah, akhirnya gue sampai depan lorong rumah gue, gang kecil rumah gue. Akhirnya gue dibawa ke rumah saudara gue. Pembantu gue sambil lari kecil gitu kan. Ya udah gue dibawa. Akhirnya gue membantu gue ke rumah saudara gue. Ditanya sama saudara gue, sama bibi gue, sama tante, Yati kamu kenapa? Ya si Doni pucat begitu. Gue inget dengar omongan gini, iya bu, ini si AA, si Adoni katanya ngeliat setan. Setan di mana? Itu samping rumah deh. Ah masa tuh, kata tante gue gitu. Iya, Yati sih nggak ngeliat, cuman itu si Adoninya tuh dari tadi begitu nunjuk itu, katanya di situ. Ya gue yang namanya gue ngeliat sendiri ya gimana begitu maksud gue. Ya udah gue inget waktu itu. Oh ya udah di sini dulu aja. Nah itu kan tante gue emang ditanyain, emang ini bapaknya kemana? Belum pulang pak, belum pulang bu si bapak, kata pembantu gue. Ibu sih dibilangnya lagi di jalan mau pulang tadi gitu. Ya udah maksud gue, akhirnya gue diem di rumah saudara gue yang masih deket juga rumah gue gitu kan. Nunggu sampai nyokap bokap gue datang. Nah nyokap gue ini ternyata udah duluan sampai rumah. Akhirnya dikasih tahu tuh, si ibu udah di rumah, kata tante gue bilang ke pembantu rumah gue, ke teteh gue. Pembantu gue takut, bu atau anterin atau bu, nah gitu. Langsung kamu mah dasar penakut gitu. Atau gimana bu, gitu. Ya udah akhirnya dianterin gue bertiga. Akhirnya gue digendong pembantu gue sama teteh gue sama tante gue pulang ke rumah. Ya ngelewatin itu lagi, emang nggak ada gitu pas itu mah. Nyokap gue di rumah kan, akhirnya dari mana, kirain abis beli makan gitu. Kita diceritain, ya gue ngeliat gitu, muka gue masih pucat kebetulan katanya. Dari situ ya udah, ya gue nggak tahu ya kelanjutannya. Yang seingat gue gitu doang gitu. Dan yang lucunya, selang kejadian itu 2 minggu, gue nggak pernah cerita siapapun ke tetangga gue, temen main gue pun gue nggak cerita. Tiba-tiba orang yang pos ronda tahu gue lagi jajan, misalnya bocah sore, yang pos ronda celeng namanya. Dan emang lu ngeliat setan gitu. Kok tahu, kata gue gitu. Kok tahu di mana, serius gitu. Itu tuh di samping rumah, kata gue gitu. Itu yang lagi dibangun kontrakan tuh. Maksudnya yang lagi direnov. Masih ada nggak? Gitu. Nggak tahu, orang Doni cuma lihat itu doang, kata gue gitu. Emang kenapa kata gue. Kata
yang tukang ronda rumah gue. Soalnya yang lain juga ada yang pernah lihat kayak gitu. Makanya kamu pernah lihat lagi nggak? Kalau pernah lihat lagi mau kita cek nih benar atau enggak. Gue dalam hati, wiset kata gue, gue nggak tahu juga kan kata gue. Ya gue anehnya itu aja, gue nggak cerita padahal sama siapa. Ya itu pengalaman horor gue. Beda coy, gimana ya? Yang di film ya, yang di film kan tegak begitu kan, si ngocop tuh, terus kuncungnya tegak gitu. Set, aslinya mah kagak bre, kainnya lusuh, kotor, putih kotor gitu. Kuncungnya tuh nggak ke atas, ke bawah ngeplek gitu. Gue inget banget itu, dan mukanya gue nggak kelihatan. Gue cuma ngeliat bentuk jelasnya tuh kayak lontong, ada iketannya gitu tuh. Ya itu sih pengalaman horor gue. Mudah-mudahan nanti gue bisa sharing lagi. Gue pasti bakal sharing lagi sih. Gue pengen lihat dulu nih apakah selama 3 atau 5 hari viewer gue lebih dari 100 doang lah. Nanti gue upload lagi. Untuk next video berikutnya gue mau cerita pengalaman horor gue naik gunung. Kebetulan gue suka naik gunung. Ada beberapa cerita horor yang gue mau naik gunung. Itu sih. Yaudah, itu aja pengalaman cerita horor gue di rumah gue sendiri dari segmen A Story from a Man with a Hat, Doni dan Ham TV. Ciao.